Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Yunita Magrimanzani, Magister Sains. Saya dosen pada program studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada unsur pengajaran. Mata kuliah yang akan saya bawakan adalah mata kuliah Biomonitoring Lingkungan Perairan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi dengan bobot 3 SKS dan ditempuh mahasiswa pada semester 6. Mata kuliah Biomonitoring Lingkungan Perairan merupakan mata kuliah yang membahas tentang definisi dan konsep biomonitoring, bioassessment, toxicity dan behavioral bioassay, bioakumulasi, bioremediasi, bioindikator, metode pendugaan kualitas perairan menggunakan indikator biologi, dan aplikasi serta perkembangan biomonitoring di berbagai negara. Adapun kemampuan yang diharapkan setelah mahasiswa menempuh mata kuliah ini, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menelaah dan menjelaskan definisi dan konsep biomonitoring. Yang kedua, mahasiswa mampu menelaah dan menjelaskan bioassessment kualitas air, toxicity bioassay, behavioral bioassay, bioremediasi, dan bioakumulasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menelaah dan menjelaskan mengenai bioindikator dan menggali jenis-jenis organisme akuatik sebagai indikator. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis metode penggunaan tumbuhan air, ikan, plankton, dan bentos sebagai indikator biologi kualitas perairan. Yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis aplikasi dan perkembangan biomonitoring di berbagai negara. Yang keenam, mahasiswa mampu mengaplikasikan metode biomonitoring dalam evaluasi kualitas perairan. Dan yang ketujuh, mahasiswa mampu menganalisis data biomonitoring dan membuat laporan ilmiah yang komprehensif. Untuk mencapai kemampuan tersebut, disiapkan bahan kajian dengan 12 materi pokok, yaitu yang pertama definisi dan konsep biomonitoring, yang kedua bioassessment kualitas air, yang ketiga toxicity dan behavioral bioassay, yang keempat bioakumulasi, yang kelima bioremediasi, yang keenam bioindikator, yang ketujuh metode pendugaan kualitas air menggunakan tumbuhan air, yang kedelapan metode pendugaan kualitas air menggunakan ikan, 9 metode pendugaan kualitas air menggunakan plankton, 10 metode pendugaan kualitas air menggunakan bentos, 11 analisis data dalam biomonitoring lingkungan perairan, dan 12 aplikasi dan perkembangan biomonitoring di berbagai negara. Referensi yang digunakan dalam perkuliahan adalah berasal dari buku dan artikel hasil penelitian yang relevan dengan mata kuliah. Perkuliahan dilakukan secara tatap muka dengan menggunakan sistem DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery adalah proses di mana dosen menyampaikan materi kepada mahasiswa. Di sini saya menyiapkan materi pembelajaran dalam bentuk PowerPoint yang sesuai dengan rencana pembelajaran semester atau RPS. Selanjutnya, metode pembelajaran di kelas pada pertemuan ke-13, saya menerapkan Contextual Teaching Learning atau CTL, yaitu pembelajaran yang menerapkan konsep-konsep pengetahuan dan lingkungan sekitar, sehingga materi dapat dengan mudah dikuasai melalui pengamatan dan situasi yang konkret. Interaction adalah proses interaksi antara dosen dan mahasiswa yang dibangun dengan menggunakan tanya jawab dan diskusi kelas. Sedangkan assessment adalah penilaian dan evaluasi yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa dalam bentuk penugasan, mengerjakan kuis, dan juga ujian. Sesuai dengan pedoman akademik Universitas Tanjung Pura, tahun 2024-2025, terdapat 4 komponen penilaian dalam setiap mata kuliah. Yang pertama, komponen kehadiran dengan bobot 10%. Dalam kehadiran saya menggunakan presensi pada sistem 1 untan. Yang kedua, komponen penugasan dengan bobot 20%. Dalam penugasan saya memberikan tugas kepada mahasiswa secara langsung di kelas maupun melalui adlink 1 untan.
Yang ketiga, komponen ujian tengah semester dengan bobot 30%. Dan yang keempat adalah komponen ujian akhir semester dengan bobot 40%. Berikut video pengajaran mata kuliah biomonitoring lingkungan perairan dengan materi metode pendugaan kualitas perairan menggunakan bentos. Selamat pagi. Sehat semua? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan mungkin kita berdoa dulu ya. Mungkin bisa dipimpin salah satu temannya. Reza bisa? Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Reza. Jadi hari ini pertemuan ke-13 kita ya untuk mata kuliah biomonitoring lingkungan perairan. Sebelumnya di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa itu bioindikator, apa itu bagaimana menilai kualitas perairan menggunakan tumbuhan air, menggunakan ikan, menggunakan plankton. Sekarang kita akan membahas bagaimana metode pendugaan kualitas perairan menggunakan bentos. Oke, sebelumnya jadi setelah perkuliahan seperti biasa akan ada post test nanti di akhir. Jadi itu untuk menilai bagaimana pemahaman kalian memahami sepanjang perkuliahan hari ini, begitu ya. Oke, saya rasa sebelumnya saya harus menjelaskan terlebih dahulu materi pembelajaran hari ini apa sih yang akan dibahas. Jadi hari ini kita akan membahas apa itu konsep bentos sebagai bioindikator. Yang kedua, pendekatan makroinvertebrata bentik atau bentos ini sebagai bioindikator, apa saja pendekatannya. Yang ketiga, kelompok dari makrovertebrata bentik dikelompokkan berdasarkan sensitivitasnya terhadap pencemaran. Kemudian yang keempat adalah yang berdasarkan tipe pemakan. Dan harapannya setelah selesai perkuliahan ini, mahasiswa mampu menelaah dan menganalisis bentos sebagai bioindikator. Ya, jadi itu harapannya dan yang nanti kita lihat juga dari hasil post test ya. Nah, apa makrozoobentos? Di sini sudah ditampilkan ya dalam bahasa Inggris kebetulan dari definisinya bukunya Howard Lamberti. Mungkin ada yang mau bantu, apa sih bentos yang kalian ngerti gitu? Tia, boleh Ti, silakan. Organisme yang cenderung hidup di dasar perairan dan pergerakan cepat. Oke, menurut Tia, bentos itu organisme yang biasanya hidup di dasar perairan, pergerakannya terbatas. Makrozoobentos itu adalah organisme yang sebagian atau seluruh siklus hidupnya berada di dasar at the bottom of the waters. Jadi di dasar perairan, jadi sebagian atau seluruh hidupnya dalam siklus hidupnya. Kemudian hidupnya sesil. Jadi tadi pergerakannya terbatas, cenderung dia sesil. Kerip, merayap, atau dia dig a hole. Artinya apa? Dia cenderung menggali lubang, meliang. Nah itu dia makrozoobentos. Kemudian ada lagi pengertiannya. Jadi kebanyakan makrozoobentos ini juga dikenal sebagai makroinvertebrata bentik. Nah, di sini ada juga sebenarnya, tapi ada yang masih ingat mau bantu saya nyebutin apa aja sih biasanya jenis bentos? Apa? Tio mungkin tahu? Bivalvia. Bivalvia. Yang lain? Miss Rena? Pomasea. Yang lain lagi? Cacing-cacingan Polysaeta. Cacing-cacingan Polysaeta, betul. Ada yang tahu lagi bentos? Reza lagi mikir. Serangga, bentos nggak ya? Bentos ya. Oke, jadi kalau kita lihat di pengertian yang ini, makroinvertebrata bentik atau bentos itu adalah kelompok heterogeneus. Beragam kelompoknya. Consisting terdiri dari invertebrata akuatik yang ukurannya lebih dari 500 mikrometer atau 0,05 mm. Nah, kemudian yang termasuk ke dalam makroinvertebrata bentik apa aja? Krustasea. Apa itu krustasea? Udang, kepiting, ya. Terus serangga, insekta,
kumbang, kepik, kemudian juga Epemeroptera, Plecoptera, Trichoptera, jadi lalat batu, lalat sehari dan sebagainya. Kemudian moluska. Moluska ini ada gastropoda dan bivalvia. Tadi dibilang gastropoda, salah satunya adalah keong, Pomacea. Kemudian bivalvia, kerang, kepah, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya makroinvertebrata sebagai bioindikator. Jadi kenapa sih bisa dipakai? Ternyata menurut Holt and Miller tahun 2011, makroinvertebrata ini tuh common, melimpah, ada di mana-mana, abundant. Jadi bisa dijumpai di mana-mana makroinvertebrata ini. Kemudian ternyata makroinvertebrata sudah banyak digunakan penelitian untuk melihat respon perubahan lingkungan. Apakah terjadi gangguan terhadap lingkungan perairan? Salah satunya menggunakan makroinvertebrata ini. Kemudian ternyata sudah digunakan sejak tahun 1950. Dari tulisannya Beck tahun 1955. Dan sudah banyak indeks biotik yang dikembangkan. Contohnya yang paling dekat di Singapura, itu ada indeks biotik namanya SingScore atau Singapore Score. Jadi digunakan untuk menilai kualitas perairan sungai. Si makroinvertebrata ini. Nah, nanti di minggu depan kita akan mengenal indeks-indeks biotik tersebut dan juga mencoba menganalisis data terkait kualitas perairan ya. Selanjutnya, apa itu makroinvertebrata? Dan mengapa makroinvertebrata digunakan? Tadi apa makroinvertebratanya sudah dijawab dan kenapa sekarang selain dia melimpah, dia tuh ubiquitous. Apa artinya ubiquitous? Dia tuh ada di mana-mana, di berbagai habitat, di danau, di sungai, di laut. Itu ubiquitous artinya. Kemudian karena dia ada di mana-mana, jadi dia terpengaruh oleh gangguan. Dan bisa menggambarkan kondisi. Di banyak habitat kita bisa pakai makroinvertebrate untuk menganalisis kualitas perairan di sungai, di danau, di estuari, dan bahkan di laut. Begitu, karena dia ubiquitous, bisa kalian temukan di mana-mana. Yang kedua, spesiesnya kaya, beragam, rich. Jadi responnya pun akan beragam. Ada yang sensitif, sampai ada yang toleran. Kemudian yang ketiga, sedentary. Apa artinya sedentary? Tadi yang dibilang sama Tia, dia tuh nggak bergerak jauh, cenderung immobile. Jadi karena dia cenderung tidak bergerak jauh, kita bisa lihat responnya secara spasial. Secara spasial kita bisa bedain di stasiun yang ini, stasiun yang kedua, stasiun ketiga, gangguannya seperti apa? Karena dia meresponnya secara terbatas spasialnya. Tadi nggak bergerak jauh. Itu dia kenapa digunakan lagi ya makroinvertebrata sebagai bioindikator. Dan yang terakhir, dia waktu hidupnya cukup panjang, long live. Jadi dia bisa menganalisis juga, tidak hanya spasial, karena dia long live, dia bisa menganalisis secara temporal. Artinya apa? Perubahan waktu kita bisa lihat di situ. Dilihatnya dari apa? Dari kelimpahannya. Kemudian apakah terjadi perubahan ketika Rosa ngambil di bulan Januari, dia melimpah banyak. Kemudian ketika kita ambil di bulan berikutnya Februari atau Maret, apakah terjadi perubahan kelimpahan? Itu kita lihat perubahan dari kelimpahannya secara waktu. Gitu ya. Kemudian struktur umur juga. Ini ada di tulisannya Mandeville tahun 2002. Mungkin sedikit refresh ya. Dari tadi kita ngomongin makroinvertebrata ini menggambarkan kondisi lingkungan perairan. Disebut sebagai bioindikator. Jadi bioindikator tuh sepanjang perkuliahan kita ini yang kalian mengerti tuh apa sih? Boleh silakan Roza. Indikator itu salah satu yaitu makhluk hidup yang digunakan untuk menilai kondisi perairan gitu. Jadi dia menilai kualitas perairan itu seperti apa. Oke, jadi makhluk hidup yang dipakai di sini sekarang adalah makroinvertebrata. Oke, makroinvertebrata benthik. Betul. Jadi bioindikator itu adalah makhluk hidup atau di sini kita bisa spesies
atau komunitas. Kita ngelihatnya bisa komunitas, makanya mungkin kalian pernah nonton seminar kakaknya ya, datang ke seminar kakaknya yang penelitian. Itu adalah struktur komunitas makrozoobentos sebagai bioindikator lingkungan perairan. Jadi bisa dalam bentuk spesies atau secara komunitas menggambarkan kondisi lingkungan atau kualitas perairannya. Oke, terima kasih Roza ya. Selanjutnya sudah dibagi menjadi 3 tadi, ada intoleran, fakultatif, toleran. Kita lihat kayak apa sih contoh-contoh organismenya. Nah, contohnya seperti ini. Ini yang tadi Trichoptera, kayak apa Bu? Nih, Trichoptera larvanya begini di sungai. Kemudian ketika dewasa, yang di sebelah kanan, sudah punya sayap, yang akhirnya menjadi ekosistem, bagian dari ekosistem terestrial juga. Jadi larvanya hidupnya di air, di sungai. Makanya kenapa kita belajar itu di manajemen sumber daya perairan. Nah, Trichoptera ini kalau kalian temukan di perairan juga dia hidupnya punya cangkang atau cast. Beberapa ada castnya. Castnya ada yang dari bahan mineral, dari kayu-kayuan, dari bebatuan, dari daun-daun. Jadi kalau nanti main keriam, ambil batu yang terbenam di air, itu biasanya ada Epemeroptera dan Trichoptera yang menempel. Banyak juga Trichoptera. Biasanya terbungkus oleh daun, makanya nggak kelihatan, itu case-nya dia. Ya, itu bisa dicoba sambil main di riam, ya, sambil belajar makroinvertebrata bentik. Nah, karakteristiknya kalau misalnya kita amati menggunakan mikroskop stereo, tentunya karena ukurannya agak cukup besar, kita bisa pakai mikroskop stereo. Dia punya 3 pasang, 3 pairs of leg, jadi 3 pasang kaki di bagian toraks. Kemudian ini bagian abdomennya, antenanya kecil, di belakang abdomen dia punya proleg. Nah, itu dia Trichoptera. Selanjutnya, setelah Trichoptera, ada Megaloptera. Kalau ini ukurannya cukup besar. Nah, Megaloptera ini ternyata dia terbagi 2. Ada yang masuk kelompok sensitif, ada yang masuk ke dalam somewhat pollution tolerant. Ini tuh kelompok fakultatif. Tadi kalau menurut Wilhelm. Nah, yang masuk sensitif itu yang Dobson fly. Ukurannya biasanya besar. Ukurannya 2-10 cm kalau kita temukan di perairan sungai. Dan bagian tubuh badan di depan sama belakang ini tidak berbeda jauh. Kalau Megaloptera kita bisa lihat dari lateral-lateral lainnya ini. Di abdomen. Ini kaki ya di sepanjang toraksnya. Kemudian ada tail, ekornya. Bedanya sama yang fakultatif, ukuran di toraks sama abdomennya berbeda. Di abdomen dia biasanya lebih kecil, mengecil. Ukurannya juga lebih kecil, generally smaller, si fish fly ini. Itu bedanya. Cuma ada 2 Megaloptera, ya. Kemudian yang ketiga, yang masuk sensitif lagi, Epemeroptera. Nah, Epemeroptera ini kalau kalian lihat di perairan sungai, ini larvanya nih berenang di dalam sungai. Kelihatan ada tails-nya 3, karakteristiknya usually 3 tails, tuh dia bilang. Kemudian udah mulai ada wing pads, bantalan sayap, tapi kelihatan berbeda ketika sudah dewasa. Udah berubah jadi sayap ya. Nah, dari larvanya dia masih punya wing pad-nya. Nah, kalau Epemeroptera ini insangnya adanya di abdomen. Cara mudah mengidentifikasi Epemeroptera adalah dia punya insang di abdomennya. Jadi bukan di toraks ya, tapi di abdomennya. Selanjutnya, yang ini yang paling sering kita lihat ya, kumbang, betul. Kumbang, Coleoptera. Tapi menariknya, larvanya ini transparan loh. Bagian atasnya sebelum dia jadi hard, sayapnya ini mengeras gitu ya. Kalau kumbang kan cenderung agak keras, bagian bantalan sayapnya nantinya akan mengeras. Nah, ini transparan kalau kita lihat di perairan. Dan ini banyak juga di riam-riam atau air terjun. Nah, dia termasuk kelompok sensitif. Kita tahu bahwa cenderung di daerah-daerah hulu yang punya air terjun, kondisi perairannya masih bersih. Makanya mereka bisa hidup. Dan yang ada nggak sih kelompok moluska yang masuk ke dalam sensitif? Ada, gill snail istilahnya. Jadi gill snail ini contohnya apa? Pomacea. Tadi Nisrina sempat sampaikan. Nah, keong-keong mas itu masuk ke dalam yang sensitive pollution juga.
Selanjutnya untuk yang kelompok fakultatif. Nah, tadi ini udah disampaikan, ini Megaloptera yang fish fly. Tadi cuma ilustrasi gambarnya, ini gambar asli adalah fakultatif atau somewhat pollution tolerant, cranfly. Kemudian capung, tadi sudah dijelaskan, odonata. Nah, bedanya larvanya juga ternyata ketika si dragonfly itu dia larvanya bulky bentuknya. Sedangkan kalau yang damselfly, yang capung jarum tadi, larvanya itu badannya slender, ramping. Terus dia punya tails, biasanya 3 ekornya. Jadi secara larva juga mereka berbeda kelompok ini. Makanya dibagi ada dragonfly sama damselfly. Gitu ya. Jadi kalau dulu kecil ternyata suka ada capung di sekitar lingkungan perairan rumahnya, itu menggambarkan kondisi lingkungannya seperti apa. Ternyata sudah ada masukan bahan organik, namun tidak terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi, mereka udah jarang ditemuin capung. Sudah ada gangguan tapi tidak terlalu tinggi. Biasanya di sawah, paling sering saya ketemu capung tuh di dekat-dekat sawah. Karena udah ada masukan dari persawahan ya ke dalam perairan. Tapi di situ capung masih bisa hidup biasanya dan banyak. Kemudian selanjutnya ada yang masuk ke dalam kelompok fakultatif Trichoptera. Ini yang paling melimpah, bisa ditemukan di mana-mana bersama dengan Diptera. Nanti ada satu jenis lagi, saya pernah temukan ini di gambut bahkan. Ngomongin diagram ini. Diagram ini menggambarkan bagaimana perubahan yang terjadi atau dinamika dari hulu ke hilir sungai. Perubahan yang pertama apa? Dari mulai lebar sungai. Dari hulu ke hilir dia makin lebar. Ternyata perubahan ini juga biasanya mempengaruhi kondisi vegetasi riparian yang ada di sekitarnya. Kalau di hulu vegetasi ripariannya cukup tinggi, makin ke arah hilir biasanya jarang kita temuin vegetasi riparian yang ada di pinggir sungai. Dan ternyata itu mempengaruhi juga tipe pemakannya, komposisinya. Secara FFG, ternyata shredder tuh di daerah hulu yang ordo sungainya 1-3 itu masih tinggi karena makanannya banyak dari vegetasi riparian. Makin ke arah tengah, makin berkurang shreddernya, yang banyak kolektor sama grazer. Karena fotosintesis tinggi kan, di permukaan substrat perifiton jadi tinggi, banyak makanannya sehingga hewan tersebut komposisinya juga makin banyak. Makin ke hilir lagi, cuma tinggal kolektor sama predator. Ya, jadi ternyata perubahan dinamika yang terjadi sepanjang aliran sungai dari hulu ke hilir itu mempengaruhi juga komposisi makrovertebrata bentik berdasarkan tipe pemakannya. Oleh karena itu kenapa tadi di pendekatan functional feeding group yang ditekankan adalah kondisi ekosistem. Betul, Za. Jadi kondisi ekosistem yang dilihat digambarkan secara lingkungan. Simpulkan dulu. Tadi tuh ngomongin apa aja sih kita sepanjang kuliah hari ini? Ada yang berani menyimpulkan? Siapa membantu saya? Berani, Liv? Berarti kalau dari awal saya dapatkan ya, indikator ini menggunakan makrodokumentos tepatnya untuk menganalisis kualitas air tersebut. Nah, dari beberapa caranya itu kayak bisa dari jenis-jenisnya, tempat hidupnya, dan itu bisa dilihat dari kondisi hidupnya tuh apakah benteng tersebut mengalami gangguan atau bagaimana, maka akan dinyatakan bahwa kualitas air tersebut tuh ada gangguan di tubuh. Nah, Oke, terima kasih Alif. Yang lain mungkin nambahin. Menjadi bioindikator Bu, nah karena kan tadi udah dijelaskan di awal, karena dia tuh yang Alif jelaskan juga, karena dia itu kan bisa menilai Bu ya, dan untuk perairan air, di mana dia tuh ada beberapa kelompok Bu, ada yang toleran, ada yang fakultatif, ada yang intoleran gitu kan. Jadi kita bisa melihat nih Bu, perairan ini gimana gitu. Kalau misalnya dia intoleran kan berarti dia
untuk beradaptasi kan sedikit Bu ya, misalnya untuk perairannya. Berarti kalau misalnya tidak ada hewannya di situ kan berarti kita bisa simpulkan bahwa perairan tersebut tuh tercemar atau gimana? Oke, sip. Terima kasih Wah, Alif sama Roza. Betul ya. Tes kita lakukan presensi dulu sebentar. Dan nanti ini dia referensi yang digunakan. Nah, bisa dilihat juga di materi saya simpan di Adlink, nanti kalian bisa akses melalui Adlink. Kemudian untuk presensi berikut link presensi untuk perkuliahan hari ini kita presensi pakai barcode ya di satu Untan ya. Oke. Yang lain? Oksi, Rini, Liv, mana Liv? Kita tunggu Alif. Bang Reza. Sudah semua? Oke. Bisa? Ada yang punya kendala? Sudah semua ya? Oke. Kita coba start.